tenggelam di Danau Singkarak, tapi jenazah ditemukan di Danau Maninjau. Kok bisa? Selamat datang di channel Harian Rian. Kali ini kita akan membahas tentang Sumatera Barat. Kalau kita membahas Sumatera Barat, tidak lengkap rasanya kalau tidak membahas tentang destinasi wisata. Namun, karena banyak sekali destinasi wisata di Sumatera Barat ini, kalau kita bahas satu persatu, akan menghabiskan waktu yang cukup panjang. Jadi di video kali ini kita akan membahas destinasi wisata berupa danau, yaitu Danau Singkarak dan Danau Maninjau dengan cerita terowongan bawah air yang menghubungkan Danau Singkarak dan Danau Maninjau. Cerita yang beredar dari mulut ke mulut tentang adanya terowongan bawah air yang menghubungkan Danau Singkarak dan Danau Maninjau adalah cerita yang pasti akan muncul ke permukaan jika kita membahas kedua danau ini. Seperti cerita-cerita tentang seseorang yang tenggelam di Danau Singkarak dan jasadnya ditemukan di Danau Maninjau. Kemudian sekam padi yang dibuang di Danau Singkarak malah muncul di Danau Maninjau. Dan cerita-cerita mengenai larangan yang berenang dan menaiki perahu terlalu ke tengah nanti akan terseret oleh arus yang ada di terowongan tersebut. Dan terdapat pula cerita bahwa kedua danau ini memang meminta korban setiap tahunnya. Menurutku, cerita mengenai terowongan bawah air yang menghubungkan Danau Singkarak dan Danau Maninjau ini bisa jadi ada, bisa jadi juga hanyalah mitos. Jadi di video kali ini kita akan membahas seberapa mungkin terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dan Danau Maninjau ini benar adanya. Untuk membahas itu, kita mulai dari gambaran umum kedua danau ini. Danau Maninjau. Maninjau yang berarti pemandangan atau peninjauan dalam bahasa Indonesia merupakan danau vulkanik yang terbentuk dari letusan Gunung Sitinjau. Danau Maninjau ini terletak di Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Terletak 140 km dari Kota Padang yang memiliki luas 100 km persegi dan dengan kedalaman rata-rata 105 meter persegi. Danau ini terletak di ketinggian 461 mdpl. Sementara itu, Danau Singkarak yang merupakan danau tektonik terdapat di dua kabupaten, yaitu Kabupaten Solok dan Kabupaten Tanah Datar yang berada di Provinsi Sumatera Barat. Danau ini terletak pada ketinggian 362 mdpl dengan sumber air yang berasal dari tiga sungai, yaitu Sungai Sumpur dari arah utara, kemudian Sungai Paninggahan dari arah barat, dan Sungai Sumani yang mengalir dari arah selatan. Kemudian danau ini juga memiliki jalur keluar melalui Batang Ombilin. Danau ini memiliki luas sekitar 107 km persegi dengan kedalaman sekitar 268 meter. Dari kedua gambar umum danau ini, kita dapat simpulkan kedua danau ini memiliki beberapa perbedaan. Pertama, Danau Maninjau yang terbentuk secara vulkanik dan Danau Singkarak terbentuk secara tektonik. Kemudian dari letak ketinggian, Danau Maninjau terletak lebih tinggi daripada Danau Singkarak. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa kedua danau ini terhubung melalui terowongan bawah air sementara dari proses terbentuknya berbeda dan dari letak ketinggiannya juga berbeda? Cerita mengenai terowongan bawah air yang ada di Danau Maninjau dan Danau Singkarak ini merupakan cerita yang turun-temurun dari mulut ke mulut, dan saya juga pernah mendengar cerita mengenai terowongan air tersebut dari paman saya ketika kami pergi berliburan ke Danau Singkarak. Cerita mengenai orang yang tenggelam di Danau Singkarak dan ditemukan di Danau Maninjau, kemudian sekam padi yang dihanyutkan di Danau Singkarak dan muncul di Danau Maninjau, dan kemudian cerita tentang larangan yang untuk jangan berenang terlalu ke tengah. Kemudian juga ada cerita tentang spesies ikan yang hanya hidup di Danau Singkarak tiba-tiba muncul di Danau Maninjau. Cerita-cerita tersebut semua memperkuat bahwasannya memang ada terowongan yang menghubungkan kedua danau ini. Hanya saja tidak ada penelitian secara ilmiah yang membuktikan bahwasannya ada terowongan bawah air yang menghubungkan kedua danau ini. Sampai di sini saya mulai berpikir bahwasannya terowongan yang ada di Danau Singkarak dan Danau Maninjau ini hanyalah cerita yang merupakan cerita mitos belaka. Memang benar di Danau Singkarak ada terowongan, tapi terowongan ini adalah terowongan yang dibangun oleh PLN untuk sebagai sumber daya pembangkit listrik. Terowongan ini terhubung sampai ke Lubuk Alung di Jorong Asam Pulau. Panjang terowongan ini sekitar 19 km yang menembus Bukit Barisan. Terowongan ini dibangun sekitar tahun 1992 dan beroperasi pada tahun 1968.
Sampai di sini saya mulai tercerahkan bahwasannya terowongan yang ada di Danau Singkarak yaitu satu, terowongan PLN tadi. Namun setelah saya mencari-cari informasi tambahan mengenai cerita-cerita ini, saya menemukan suatu blog yang menuliskan sebuah tulisan yang berjudul Misteri Tenggelamnya Tangga Batu Basure di Danau Singkarak. Bahwa pada Senin 30 Maret tahun 2009, Padang.com menerbitkan sebuah berita dengan headline Tangga Batu Basure di Dasar Danau Singkarak yang berisikan informasi mengenai sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh seorang bernama Dr. Randos Hasan Basri yang memimpin sebuah penelitian untuk mengumpulkan data-data peninggalan sejarah Minangkabau di Sumatera Barat yang dilaporkan pada tahun 1970 dalam seminar sejarah kebudayaan Minangkabau di Batu Sangkar. Hasil penelitian dari tim yang dipimpin oleh Dr. Hasan Basri ini yaitu mereka menemukan cerita tentang adanya prasasti tangga batu bersurat di Batu Baraguang Sumpur di tepi Danau Singkarak, di mana batu tersebut sudah tenggelam beberapa meter ke dalam danau. Usut punya usut, di bawah tangga batu basure tersebut terdapat tangga batu berjenjang yang turun ke dalam danau, dan di tengah danau tangga itu menonjol ke atas dan turun lagi kira-kira 1 kilometer dan naik kembali sampai ke pantai seberang jorong sudut Sumpur. Menurut keterangan nelayan, bagian tangga yang meninggi itu hanya beberapa meter di bawah permukaan danau, dan di kiri kanan batu bersurat itu terdapat gua-gua yang menganga. Demikian isi laporan tim research yang dipimpin oleh Dr. Randos Hasan Basri. Laporan ini dikutip dari makalahnya, berarti masih ada kemungkinan tentang terowongan yang menghubungkan kedua danau Singkarak dan Meninjau ini. Hasil penelitian itu juga diperkuat oleh penemuan sebuah karya sastra yang ditulis oleh Muhammad Rajab dalam bukunya yang berjudul Semasa Kecil di Kampung Anak Danau Singkarak yang diterbitkan oleh Balai Pustaka di tahun 1950. Dalam buku itu ditulis, tidak jauh ke timur Batu Baraguang ada sebuah dinding batu besar yang letaknya di tepi danau. Bertuliskan huruf Sanskerta, batu itu dinamai Batu Basure. Jarang ada orang yang berani bersampan ke depan batu basure itu, karena oleh orang-orang batu tersebut dianggap sakti. Apalagi air yang berada di sekitar batu tersebut sangat dalam karena berwarna biru pekat. Ada pula ulakan yang menyeret apa saja ke dalam. Buku ini ditulis sangat detail mengenai lokasi-lokasi yang berada di sekitar Sumpur atau di sekitar Danau Singkarak, menyeratkan bahwa penulis Muhammad Rajab ini memang pernah tinggal di sana dan menyaksikan adanya prasasti tangga batu basure tersebut. Ketika saya mencari judul buku tersebut, search di Google, muncul di web Perpustakaan Nasional. Buku ini berjumlah 2 buah dan masih bisa dipinjam. Namun pada saat tahun 2026 ini, ketika saya buka lagi web tersebut, linknya tidak dapat diakses. Mungkin teman-teman yang menonton video ini pernah membaca buku tersebut, bisa menuliskan komentarnya di kolom komentar. Dari persepsi saya yang awalnya menyangka terowongan yang menghubungkan Danau Singkarak dan Danau Meninjau ini fix tidak ada atau mitos belaka, tapi dengan ditemukannya research dari Hasan Basri dan adanya karya sastra dari Muhammad Rajab tersebut membuat saya berpikir kembali, apakah memang terowongan itu sebenarnya ada atau mungkin memiliki potensi ada namun dengan persentase yang kecil. Dikarenakan sejauh saya mencari lagi informasi tentang Danau Singkarak dan Danau Meninjau ini, belum ada yang melanjutkan penelitian dari Hasan Basri dan membuktikan adanya prasasti tangga batu basure itu ada di Danau Singkarak. Mungkin ada teman-teman yang tahu lebih detail tentang cerita terowongan Danau Singkarak Meninjau ini, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar, kita sharing di sana. Demikian video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Semoga channel ini bisa kembali upload video tentang cerita-cerita sekitar Sumatera Barat. Oke teman-teman, terima kasih. Dadah.